Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Fatmawati. Sekarang saya selaku guru PPL untuk menggantikan posisi Pak Damiri SPDI sementara selama 1 bulan ini. Nah, saya akan memulai pembelajaran Akidah Akhlak kelas 12 tentang membiasakan akhlak terpuji. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita ampuh hari ini adalah tentang optimis, kreatif, bekerja keras, fastabiqul khairat, dinamis, kolaboratif, dan inovatif. Semoga kita mudah memahaminya. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kerja keras. Kerja keras adalah usaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi itu adalah makna dari kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ke-39 ayat 39. Jadi Allah memerintahkan kita dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 39 untuk tetap bekerja keras sesuai dengan kedudukan kita, gitu. Perilaku yang mencerminkan sikap bekerja keras itu yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar hasilnya maksimal. Yang kedua, menjalankan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah mengerjakan tugas selalu dengan tepat waktunya. Sementara keutamaan bekerja keras ada 6. Aku tuliskan poinnya. Yang pertama, menunjukkan telah mengoptimalkan dirinya dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, seseorang dapat mengubah nasib dirinya agar menjadi lebih baik dengan kerja keras. Yang ketiga, tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhannya. Lalu yang keempat itu hidupnya pasti akan mandiri. Yang kelima, turut serta memajukan lingkungan. Dan yang keenam adalah menunjukkan kesiapannya untuk sukses. Hikmah bekerja keras yang pertama, mengembangkan kemampuan diri. Yang kedua, membentuk diri bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mengangkat derajat dan martabat. Keempat, menangkat taraf hidup. Dan yang kelima adalah mendapat pahala. Nah, selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif itu artinya tolong menolong sesama umat manusia dalam hal kebaikan, supaya saling melengkapi, memenuhi kebutuhan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 2. Jadi itulah penggalan ayat yang menyerukan kita untuk berbuat kolaboratif atau saling tolong menolong, atau dalam bahasa Arabnya adalah ta'awun, seperti itu. Untuk manfaat dari kolaboratif ini ada 4. Yang pertama, mempererat ikatan persaudaraan. Karena seringnya bertemu untuk saling tolong-menolong, jadi mempererat tali persaudaraan. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, membuat pekerjaan lebih cepat selesai karena dikerjakan dengan bersama-sama dengan cara tolong-menolong. Yang keempat, pekerjaan yang susah menjadi ringan, pekerjaan yang banyak menjadi ringan. Pokoknya semuanya pekerjaan menjadi ringan. Seperti itu manfaat daripada kolaboratif.
Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini ada ciri-ciri pelaku fastabiqul khairat, yaitu niat yang ikhlas kan. Yang kedua, cinta kebaikan. Yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan kebaikan. Yang keempat, rugi jika meninggalkan kebaikan. Yang kelima adalah meneladani generasi yang baik. Makanya dari itu mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa mu'alliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Balasan bagi pelaku fastabiqul khairat, yang pertama selalu bersama Allah pastinya. Dan yang kedua pastinya dicintai Allah juga. Yang ketiga menambah kenikmatan, lalu memperoleh rahmat dan juga memperoleh pahala serta dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Seperti itu ya. Selanjutnya, akhlak yang terpujinya adalah optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi selalu berpikiran positif tentang sesuatu apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 139. Jadi di sini Allah menerangkan kepada kita, menguatkan hati kita agar kita selalu bersikap optimis. Kita tidak boleh merasa lemah, kita jangan juga untuk bersedih hati, karena kita ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Selanjutnya adalah hikmah perilaku jika kita optimis, antara lain bahwa kita adalah seorang yang telah mencapai hasil. Tuh. Yang kedua, berpikiran positif selalu akan memberikan dorongan sikap dan tingkah laku sesuai juga dengan yang positif kita pikirkan. Dan yang ketiga adalah memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Next, selanjutnya ada inovatif. Inovatif adalah temuan baru yang menyebabkan daya guna produk atau jasa ke yang lebih produktif. Jadi sebelumnya inovatif ini udah ada produk atau jasanya. Tapi kita ini mempunyai suatu terobosan baru, membuat cara yang lebih pembaharuan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَجَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya, dan Dia menundukkannya apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Quran surat ke-45 ayat 13. Jadi semuanya sudah Allah sediakan, tapi hal demikian itu benar-benar adalah tanda kekuasaan Allah bagi siapapun yang berpikir. Ini adalah
ayat tentang inovatif. Lanjut kita ke hikmah perilaku inovatif. Nah, yang pertama adalah dapat mendayagunakan kemampuan dan keahlian dalam melakukan ataupun mengembangkan karya tertentu. Jadi kita mampu mengembangkan yang sudah kita punya, keahlian atau kemampuan yang kita punya itu akan kita kembangkan. Dan yang kedua adalah dapat melakukan kebaikan dan menghindari adanya keburukan dengan adanya sikap perilaku inovatif ini. Lanjut, materi selanjutnya adalah dinamis. Dinamis adalah penuh semangat, tenaga dengan cepat sehingga mudah menyesuaikan diri. Jadi ini bisa semangat banget, terus tenaganya cepat, jadi sehingga dia bisa mampu beradaptasi dengan lingkungannya secepat itu. Ini namanya perilaku dinamis yang wajib kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Quran surat ke-94 Al-Insyirah ayat 7-8. Jadi Allah mengajarkan kita dalam surat ini untuk berperilaku dinamis. Ketika suatu urusan sudah selesai, maka tetap kita bekerja untuk urusan yang lain. Hikmah daripada perilaku dinamis yang pertama adalah sikap penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang kedua, orang yang dinamis akan terus berkembang, berpikir, cerdas, dan berkreasi. Jadi selalu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, orang yang dinamis itu tentunya tidak mudah putus asa. Karena prestasi-prestasi yang dicapai, apapun prestasinya, dia akan terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Dan yang keempat, orang yang dinamis akan selalu bekerja keras dalam melakukan usaha, baik yang hubungan dengan aspek duniawi ataupun yang dengan hubungan aspek ukhrawi. Sekarang adalah kreatif. Kreatif artinya kemampuan untuk mencipta atau mempunyai sifat mencipta, tidak dengan cara meniru. Jadi kreatif ini benar-benar melakukan sesuatu, membuat produk atau jasa, tetapi orisinal dia sendiri yang membuatnya gitu. Bukan dari tahap meniru-meniru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 1. Jadi pada ayat ini Allah telah mencontohkan kita bagaimana menjadi manusia yang kreatif. Dengan di sini karena Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi, dan manusia harus patut mencontoh sifat keilahian yang tentang kreatifnya. Hikmah daripada perilaku kreatif adalah menciptakan realitas baru dalam kehidupan. Allah adalah tempat bergantung satu-satunya, dan keutamaan bekerja untuk mencapai hasil yang diharapkan lebih baik dan produktif. Seperti itu. Saya rasa cukup sampai sini materi kali ini. Semoga kita semuanya paham. Dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di dalam kolom komentar. Jika ada kritik dan saran boleh ditulis juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.